Yo, teman-teman optimis selalu. Gue ajak lo semua ngopi santai dulu, sambil dengerin cerita gokil, tapi nyata, kisah dari Nelson Mandela, si Madiba, yang perjuangannya melawan apartheid itu nggak main-main. Tapi sebelum itu, kita mesti tahu dulu apa itu apartheid. Jadi apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan di Afrika Selatan sejak 1948, di mana orang kulit putih punya hak istimewa, punya tanah, politik, ekonomi, sedangkan orang kulit hitam dan ras minoritas lainnya dipaksa tinggal di daerah kumuh, dilarang masuk ke tempat putih. Hak suara dibatasi dan banyak aturan rasis lainnya. Mandela lahir tanggal 18 Juli tahun 1918 di desa kecil Mvezo, bagian dari kerajaan Sembu. Kalau kita bayangin, seorang anak kampung kecil yang bahkan namanya Rolihlahla, kemudian diberi nama Nelson sama gurunya. Itu udah kayak simbol. Dia akan jadi orang yang harus menenangkan konflik, tapi efeknya nanti malah bikin kegaduhan melawan ketidakadilan. Dari muda dia udah merasa nggak srek sama sistem yang memecah belah ras. Oke guys, lanjut ke masa remaja dan pendidikan Mandela. Doi sekolah di University College of Fort Hare, tapi akibat keterlibatan politik mahasiswa, Mandela pernah diskors. Tapi semangatnya nggak padam. Abis itu dia pindah ke Johannesburg, belajar hukum, dan buka praktek hukum bareng sahabatnya, Oliver Tambo. Di kota ini, dia sering bantu orang kulit hitam yang dijailin gara-gara aturan rasis. Misalnya, mereka nggak boleh masuk stasiun white only, atau dituduh melanggar pas laws. Undang-undang wajib bawa identitas khusus kalau mau ke daerah kota tertentu. Di 1944, Mandela resmi gabung ke ANSI African National Congress, organisasi perjuangan anti-apartheid. Dia membantu mendirikan Youth League NC untuk membangkitkan generasi muda agar bangkit lawan penindasan. Gak lama kemudian, pemerintah putih makin keras. Sistem apartheid makin dicap resmi, dan orang kulit hitam makin tersingkir dari akses pendidikan, pekerjaan, lahan, dan politik. Sekitar tahun 1952, NC meluncurkan kampanye Defiance, alias pembangkangan sipil terhadap undang-undang tak adil. Mandela jadi volunteering chief, keliling negeri cari orang yang mau ikut aksi damai. Misalnya duduk di kursi putih, naik kereta bagian white only, dan siap ditangkap. Gimana kalau ditangkap? Ya ditahan. Tapi kampanye ini bikin kesadaran massa makin tinggi. Tahun 1955, ada Kongres Besar Congress of the People di Kliptown yang menetapkan Freedom Charter, dokumen visi Afrika Selatan bebas dan egaliter. Salah satu isi pentingnya South Africa belongs to all who live in it, black and white. Tapi reaksi pihak putih keras banget. Mereka melarang demonstrasi, menindak keras, dan mulai menahan banyak aktivis. Nah, titik balik datang. Setelah pembantaian Sharpeville 1960, polisi menembaki demonstran kulit hitam yang damai hingga banyak korban. NC dilarang resmi oleh negara. Banyak aktivis jadi gelap, bergerak di bawah tanah. Mandela sendiri mulai berpikir bahwa perjuangan tanpa senjata mungkin gak cukup. Dari situ dia ikut mendirikan Umkhonto we Sizwe MK, sayap militer ANC, yang bertujuan sabotase fasilitas pemerintah tanpa membunuh orang sipil. Mandela menjadi komandan MK, tapi sebelum itu dia sempat keluar negeri untuk pelatihan militer dan menggalang dukungan internasional. Tahun 1962, Mandela ditangkap ketika lewat pos penjagaan. Dengan alasan melanggar kondisi perjalanan, dia baru pulang dari misi rahasia dukung perlawanan. Dia dihukum 5 tahun penjara dan kerja paksa. Tapi kemudian, dalam sidang Rivonia 1963-64, Mandela dan rekan-rekannya dituduh makar dan sabotase, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dari sidang itu muncul pidato legendaris I am prepared to die, di mana Mandela berkata bahwa ia rela mati agar generasi mendatang bisa hidup bebas. Mandela akhirnya dipenjara selama total 27 tahun, sebagian besar di Robben Island, lalu di penjara Pollsmoor, terakhir di Victor Verster. Di dalam penjara, dia nggak menyerah. Dia tetap memimpin Life Inside, mengorganisir napi lain, menulis surat, bahkan studi hukum dari balik jeruji. Banyak kondisi keras, kerja tambang, sel kecil, komunikasi terbatas. Tapi Mandela tetap menjaga martabatnya. Di dalam tahanan, ia jadi simbol perjuangan dunia. Negara-negara luar dan gerakan hak asasi manusia mulai menekan apartheid lewat embargo ekonomi, boikot olahraga, tekanan diplomatik. Rakyat Afrika Selatan makin solid, demonstrasi besar, mogok nasional, massa menuntut supaya Mandela dibebaskan. Akhirnya, tahun 1990, di bawah Presiden F.W. de Klerk,
Mandela dibebaskan. Proses pembebasan ini gak gampang. De Klerk sadar, tekanan dalam dan luar negeri makin besar. Mandela keluar dengan tenang, tapi disambut sorak rakyat banyak. Setelah bebas, dia langsung ikut negosiasi supaya apartheid dihapus secara resmi dan demokrasi rasial diterapkan. Dia bekerja sama dengan De Klerk, meski banyak kritik dari kalangan radikal untuk transisi secara damai. Di tahun 1993, keduanya dianugerahi Nobel Perdamaian atas usaha mengakhiri apartheid. Tahun 1994, pemilihan umum pertama yang melibatkan semua ras digelar dan ANC menang telak. Mandela jadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Pemerintahan Mandela fokus pada rekonsiliasi, jangan cari balas dendam, tapi memaafkan masa lalu agar bangsa bisa maju bersama. Dia mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Truth dan Reconciliation Commission untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, memberi ruang pengakuan dan pemulihan. Tapi bukan berarti semua mulus. Keretakan sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi masih jadi PR besar. Mandela sadar bahwa kebebasan politik tidak sama dengan kebebasan ekonomi instan. Maka dia mencoba kebijakan yang mendukung redistribusi tanah, pendidikan, kesehatan. Selama masa kepresidenannya 1994 sampai 1999, Mandela banyak melakukan diplomasi global. Dia jadi simbol internasional. Undangan ke negara manapun, ajak negara lain bantu Afrika Selatan bangun kembali. Dia tak mau tinggal di atas kursi kekuasaan terlalu lama, cuma satu masa jabatan, lalu mundur secara damai. Ada kisah menarik terkait musik. Lagu Asimbonanga dari band Savuka jadi anthem anti-apartheid, menyebut Mandela dalam liriknya, "We have not seen him." Maksudnya, rakyat merindukan kehadiran Mandela yang lama di penjara. Lagu itu jadi simbol semangat rakyat dan gerakan musik, jadi bagian perlawanan budaya. Sekitar tahun 2000-an, setelah pensiun, Mandela nggak berhenti berkarya. Dia fokus ke aksi sosial, pemberantasan kemiskinan, HIV atau AIDS, pendidikan dan pengembangan komunitas melalui Nelson Mandela Foundation. Dia sering traveling, memberi pidato inspiratif, mendukung perdamaian dunia. Mandela wafat tanggal 5 Desember tahun 2013 di Johannesburg, umur 95. Sejak kematiannya, namanya dirayakan lewat Mandela Day setiap 18 Juli sebagai penghormatan terhadap kiprahnya. Oke. Sekarang kita bedah beberapa momen ikonik dan pelajaran dari kehidupan Mandela. Pidato I am prepared to die. Dalam sidang Rivonia, Mandela dengan lembut tapi tegas mengatakan bahwa perjuangannya tidaklah untuk dirinya sendiri, tapi generasi masa depan, bahwa kebebasan patut diperjuangkan hingga titik pengorbanan, kemampuan berkompromi dan memaafkan. Meskipun dicap penjahat oleh rezim apartheid, Mandela memilih rekonsiliasi daripada pembalasan. Itu langkah intelijen moral luar biasa, simbol inspirasi global. Ia jadi panutan bagi gerakan hak sipil, anti-rasisme, dan kepemimpinan yang humanis di banyak negara. Kita juga bisa kasih contoh dari Indonesia atau Asia yang punya cerita perjuangan serupa, supaya terasa dekat. Misalnya perjuangan tokoh HAM di Indonesia seperti Soekarno, Hatta, atau aktivis anti-racism kontemporer secara prinsip sama, yaitu manusia harus diperlakukan adil dan punya hak. Contoh yang sama, kampanye melawan diskriminasi etnis atau ras di Indonesia. Waktu suatu daerah memperlakukan warga minoritas secara berbeda, akses pendidikan, ekonomi, tanah, kita bisa ambil spirit Mandela, perjuangkan lewat kesadaran, advokasi, gerakan damai, edukasi, bukan dengan kekerasan. Mari kita simpulkan inti perjuangan Mandela, kalau sistem itu nggak adil, kita nggak boleh diam. Perjuangan panjang itu butuh kesabaran dan strategi. Kombinasi aksi damai, tekanan internasional, mobilisasi rakyat. Pemimpin sejati bukan yang kuasanya abadi, melainkan yang bisa mewariskan masa depan. Dan yang paling penting, rekonsiliasi dan toleransi adalah pondasi pembangunan bangsa yang utuh. Kita jangan lupa, ternyata Mandela waktu masih di penjara sering dikatakan teroris oleh negara barat karena MK dianggap melakukan sabotase. Tapi kemudian dunia mengubah pandangan bahwa perjuangannya bukan kekerasan semata, tapi keadilan yang hakiki. Sekarang, mari kita bawa ke ranah apa artinya buat kita yang di Indonesia hari ini. Kita bisa jadi agen kecil perubahan di lingkungan kita seperti kampus, sekolah, media sosial. Kalau ada aturan diskriminatif, lawan dengan data, dialog, advokasi, bukan dengan kekerasan. Dukung organisasi-organisasi HAM dan keadilan sosial, terus belajar tentang sejarah supaya generasi berikutnya nggak lupa. Kita juga bisa bikin Mandela Moment di komunitas seperti diskusi buku, Long Walk to Freedom,
screening film Goodbye Bafana, pameran foto perjuangan ras di dunia. Oke guys, kita sudah keliling perjalanan hidup Nelson Mandela, dari anak desa, aktivis, tahanan politik, sampai jadi presiden dan ikon dunia. Harapan gue adalah cerita ini bisa bikin elu makin optimis, bahwa meski situasi kelam, ada harapan dan perubahan itu nyata. Kalau lo suka video kayak gini, tekan like, share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe Optimis selalu supaya perjalanan inspiratif kayak gini makin banyak yang tahu. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati lo. Dan kalau kamu mau tema inspiratif lain, sebut aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap optimis selalu.